Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan berdebat pimpinan ujian pada kesempatan pagi hari ini akan dilayani saudara Priscilla dengan rekan-rekannya. Kesempatan berikan pada pimpinan ujian. Sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kau layakkan kami Tuhan, sehingga kami bisa menerima tubuh dan darah-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini hanya ke dalam nama-Mu saja, dalam nama
berdiri, kita akan pujikan sebuah lagu, yaitu Tuhan Penebusku. Memujikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh, hanya Tuhan penebus kita. Tuhan rela mati bagi kita. Mulai
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami belajar mengucap syukur kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar memaknai apa arti menjadi seorang Kristen di hadapan-Mu. Kami mau belajar arti menjadi seorang yang percaya kepada Yesus di tengah dunia yang seperti ini. Kami belajar menjadi seorang Kristen di tengah krisis kehidupan kami. Kami belajar menjadi seorang Kristen di tengah masa-masa sulit yang harus kami alami hari-hari ini. Kami belajar, Tuhan, menjadi seperti Engkau di dalam menghadapi realita kehidupan yang seringkali tidak seperti yang kami harapkan, bahkan seringkali terjadi sebaliknya. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak-Mu, ajar kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Engkau, yang mencari akan Engkau, yang mencari akan siapa diri Allah itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tapi melalui firman-Mu yang akan kami perdengarkan, ajari kami Tuhan untuk tidak hanya mendengar akan suara-Mu, tapi kami mau mendengar pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Karena kami tahu dengan pesan itulah kami mulai melangkahkan kaki kami setapak demi setapak. Kami tahu dengan firman-Mu itu kami mulai menginjakkan kaki melangkah pada masa depan yang sungguh-sungguh tidak dapat kami prediksi. Tuhan, terima kasih. Tolong kami. Biar hanya dengan kasih-Mu kami boleh melewati, biar hanya dengan firman-Mu kami melewati. Dan sebab itu Tuhan, tolong Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, membuka setiap tabir-tabir dalam diri kami yang selalu kami sembunyikan, supaya itu juga tercerahkan mulai untuk tersinari oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sabda-Mu hadir dalam diri kami. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengar, karena kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mati bagi kami, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Di nama Tuhan kita boleh hadir kembali di tempat ini untuk merenungkan akan sabda Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita merasa tidak asing dengan istilah penistaan agama, gitu ya. Beberapa tahun lalu begitu gencar di Jakarta di dalam kasus Ahok. Dan bahkan hari-hari ini kita mendengar ada gereja-gereja yang mulai ketika mereka beribadah dan itu didemo, ditutup, diganggu dan lain-lain. Sekarang lagi rame gitu. Ada satu satu media di YouTube itu ada satu orang gitu, kemudian mengkritiki, mengatakan bahwa Kristenan ini kemudian sekarang menjadi korban gitu. Ada sekian banyak agama kekristenan kemudian sekarang hari-hari ini menjadi korban. Di dalam arti ada beberapa gereja yang kemudian hanya beberapa orang di dalamnya beribadah begitu ya, untuk membuat live streaming, buat rekaman, kemudian didemo habis-habisan, diganggu sedemikian rupa. Karena ini hal yang telah terjadi begitu ya, terjadi dari dulu hingga sekarang seringkali kita alami. Tetapi apakah sejatinya gitu ya kekristenan itu gitu ya, atau sebelum kekristenan mungkin orang-orang Yahudi gitu, adalah orang-orang yang notabene itu begitu baik, begitu luar biasa? Ternyata tidak Bapak Ibu. Sejarah kekristenan itu membuktikan bahwa orang-orang Kristen gitu, orang yang beragama Kristen, orang yang beragama Kristen juga banyak melakukan yang namanya penindasan terhadap orang lain.
juga menjadi sebuah agama yang tidak jauh beda. Lalu kita ini beragama menjadi Kristen yang seperti apa? Kita mau menjadi orang Kristen yang seperti apa? Lah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita mau menjadi orang Kristen seperti apa? Akan kita putuskan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Kita mulai, ini kita baca mulai dari 13 begitu ya. Kita mulai baca dari ayat yang ke-13. Ayatnya agak cukup panjang, 13 sampai 25. Saya bacakan dari 13 saja supaya kita lebih jelas begitu. Baik, bisa menyimaknya dalam tempatnya masing-masing, baik tempat ini maupun yang ada di rumah. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25, demikian firman Tuhan. Dulu perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di sini. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Janganlah kamu membuat rumahku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan mereka tidak perlu. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat pada ayat ini, begitu ya, ini menjadi menarik sekali. Menarik kenapa? Bapak Ibu, ternyata, begitu ya, ternyata di zaman Yesus itu ada bisnis atau disebut dengan bisnis agama. Saudara, agama itu dapat membawa orang kepada pengenalan akan siapa Tuhan. Tetapi agama itu bisa menjadi tempat mencari uang, tempat bisnis. Dan kita melihat di dalam gambaran ini bahwa agama seringkali tidak bisa dipisahkan atau sulit dilepaskan dari yang namanya politik, dari yang namanya uang. Lah kita melihat di sini, gitu ya, kita melihat di sini Yesus itu sampai marah. Tuhan Yesus sampai marah sedemikian rupa. Kenapa? Kita akan melihat satu gambar, Bapak Ibu. Ya, ini gambar. Kita melihat gambar dulu. Saya mencoba mencarikan gambar. Kenapa Tuhan Yesus marah, gitu ya? Kenapa Tuhan Yesus marah di pelataran bait Allah? Kenapa Tuhan Yesus marah? Tuhan Yesus sampai segitunya membalikkan meja penukar uang, melepaskan binatang-binatang itu. Kenapa begitu? Lah ini masalahnya. Bapak Ibu lihat cukup kelihatan ya. Di sana itu ini adalah pelataran bait Allah, gitu ya. Pelataran bait Allah. Ini adalah tempat di pelataran bait Allah. Ini tempat orang-orang Yahudi. Jadi pelataran bait Allah itu di sini. Ini pelatarannya. Terus kemudian di sini juga ada pelatarannya. Disinilah tempat berjualan. Gitu ya, tempat berjualan penukar-penukar uang itu ada di sini. Binatang-binatang lah. Tempat ini, Bapak Ibu, tempat ini adalah halaman untuk orang bukan Yahudi. Jadi orang bukan Yahudi itu ibadahnya di sini. Sedangkan orang-orang Yahudi itu ibadahnya
pembatas di sini, ada pembatas yang tidak boleh mereka lewati. Kalau orang-orang non-Yahudi ini mau masuk ke sini, mereka akan dibunuh, tidak boleh. Jadi orang-orang non-Yahudi itu ibadahnya di sini, tidak boleh masuk ke sini, gitu ya. Terus kemudian orang non-Yahudi di sini ada para wanita, ini para wanita-wanita Yahudi itu boleh masuk di sini, boleh masuk di dalam bait suci. Ini pelataran bait sucinya. Para wanita boleh masuk di sini. Dan kemudian yang di sini itu laki-laki bait suci, laki-laki orang Yahudi boleh masuk di daerah sini, di daerah sini. Kemudian yang masuk di sini adalah para imam. Jadi ini adalah tempat, begitu ya, ini tempat halaman bagi orang-orang non-Yahudi beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi oleh para pemegang bait suci, penguasa bait suci ini, tempat yang digunakan untuk beribadah oleh orang-orang non-Yahudi ini dijadikan tempat jualan, tempat kambing, tempat ya saudara kalau beribadah kemudian campur sama embek sama burung itu nggak enak begitu kan, tempat berjualan. Jadi di sini menjadi tempat begitu, di hari raya Paskah, namanya Paskah, hari raya yang sangat ramai sekali. Ada banyak orang di sini begitu ya, dan di sini tempat beribadah juga. Karena Tuhan Yesus begitu marah, kenapa? Karena tempat ini harusnya menjadi tempat beribadah, menjadi tempat untuk memuja Tuhan, menjadi tempat untuk mengasihi Tuhan, menjadi tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi menjadi tempat jualan. Jadi ternyata di dalam sejarah begitu ya, di dalam sejarah Israel kita bisa melihat begitu bahwa mereka para penguasa bait Allah, mereka yang pemimpin-pemimpin agama juga bisa menggunakan agama untuk cari uang. Inilah yang terjadi. Dan ini gambarnya dengan lebih jelas Bapak Ibu. Di tempat ini orang-orang non-Yahudi ada di sini, begitu ya, dan juga ada di sebelah sana. Orang non-Yahudi di sini, ada pembatasnya di sini. Perempuan ada di sini, perempuan Yahudi ada masuk di sebelah sini. Terus kemudian yang laki-laki ada di sebelah sini, begitu. Terus kemudian imam masuk di dalam sini. Jadi kita bisa melihat, begitu ya, kita bisa melihat betapa sulitnya untuk orang-orang non-Yahudi itu datang sama Tuhan. Mereka bukan hanya dibatasi aksesnya, tetapi mereka tempat mereka beribadah di sini pun, begitu ya, tempat mereka beribadah di sini pun itu dipakai untuk tempat jualan. Maka Tuhan Yesus begitu marah luar biasa, dan dia berkata, hancurkan bait suci ini. Kemudian membangunnya dalam 3 hari. Kata mereka, bait suci ini dibangun 46 tahun. Sekarang 3 hari mau dibangun. Tapi kata ini maksud adalah tubuh Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, jadi kita mau melihat satu hal yang begitu menarik di ayat yang ke-19. Di sana dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari akan mendirikannya. Ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita begitu ya, kalau kita misalnya gitu ya, tetap mengikuti yang seperti ini, mungkin kita sekarang ada di sini Bapak Ibu. Kita ada di sini, kita bukan orang yang biasa, kita ada di sini. Sedangkan tempat Maha Kudus ada di sini. Tempat yang begitu jauh antara imam. Jadi jauh sekali. Dan sekarang Tuhan Yesus mau memberikan sesuatu perubahan yang begitu luar biasa. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi tubuh Kristus itu adalah bait Allah itu sendiri Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Tubuh Kristus itu adalah bait Allah sendiri. Jadi kalau tubuh Kristus itu adalah bait Allah sendiri, artinya apa? Artinya bahwa kita itu beribadah. Coba kita mau lihat saja dulu di dalam Yohanes 4. Kita maju sedikit Bapak Ibu ya. Yohanes 4 ayat 19. Yohanes 4 ayat 19. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Saya bacakan bagi kita semua. Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem atau bait Allah ini.
kata Tuhan, bukan di sini menyembah Tuhannya. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini Bapak Ibu, ini menjadi menarik bahwa Tuhan itu mau bilang kalau kita mau beribadah, gitu ya, kita tidak dibatasi dengan gedung yang seperti ini, dengan tempat yang seperti ini. Tuhan mau bilang kalau kita mau beribadah, beribadahlah di dalam Yesus Kristus. Beribadahlah di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ini menjadi menarik. Kenapa? Apa arti beribadah? Ibadah itu harus kemudian Yesus Kristus. Artinya begini. Ya, ini bait Allah yang adalah Kristus sendiri. Lah, inilah artinya kita beribadah itu di dalam Tuhan, kita beribadah itu di dalam Kristus. Bapak Ibu, ini penggambaran yang cukup mudah untuk kita mengerti, begitu ya. Jadi di dalam gambaran yang luar ini adalah tantangan ibadah. Di dalam ibadah, di dalam gedung gereja, tantangan ada yang seperti ini. Ibadah agamawi, ibadah gerejawi. Ada khotbah, ada WA, ada singer, ada penyanyi atau orang bernyanyi, ada orang yang hadir di gereja. Semuanya itu bukanlah hal yang rohani, Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan ini adalah hal yang jasmani, sama seperti gedung tadi, sama seperti bait Allah. Tetapi yang kita beribadah, pertanyaannya satu, apakah ketika saya sendiri berkhotbah, saya itu sampai kepada Kristus? Apakah ketika saya ini menjadi WL, singer, penyanyi di hadapan Tuhan, apakah kita ini sampai kepada Kristus? Apakah kalau kita hadir di gereja, kita ini sampai kepada Kristus? Ini menjadi pertanyaan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika kita melakukan ritual-ritual agamawi, Bapak Ibu. Setiap kita datang beribadah, dan kalau kita tidak datang, tidak berjumpa dengan Tuhan, maka kita mengalami, gitu ya, mengalami apa? Kita terikat dengan hal-hal. Kalau Tuhan mengatakan, nanti orang itu nggak beribadah di gunung, begitu, nggak beribadah di gunung. Gunung itu lambang kehadiran Tuhan. Juga orang tidak beribadah di Yerusalem, di bait Allah itu, tapi orang beribadah di dalam roh dan kebenaran. Artinya, setiap orang yang beribadah itu harus sampai kepada Kristus, harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ibadah yang sejati, ibadah di dalam Kristus adalah ibadah yang mengalami perjumpaan di dalam Kristus. Bapak Ibu, berjumpa dengan Kristus. Ibadah yang sejati bukanlah ibadah yang seperti kita lakukan, kita melayani itu baik, bernyanyi itu baik, berkhotbah itu baik. Tetapi itu adalah hal yang di luar, Bapak Ibu. Hal yang di luar yang nampak. Tetapi Tuhan menuntut kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita berjumpa dengan Kristus di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau kita mengalami Tuhan di dalam ibadah kita. Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengatasi benteng-benteng. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah juga beribadah yang tidak dibatasi oleh gedung. Di Bapak Ibu juga dituntut untuk mengalami apa? Untuk mengalami Kristus. Memang harus diakui Bapak Ibu, ibadah di gereja saja sulit untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, apalagi di rumah. Tentu akan menjadi lebih sulit. Tetapi Tuhan mau, begitu ya, kita beribadah di dalam Kristus, kita mengalami atau kita beribadah di dalam roh dan kebenaran, kita beribadah di dalam Kristus. Karena ini menarik bahwa Tuhan itu adalah bait Allah sendiri. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kita beribadah di dalam Kristus. Sekat yang ada di sini, begitu ya, sekat yang ada di sini seolah nggak ada lagi. Jadi kita bisa datang kepada Bapa itu secara langsung. Tidak ada sekat-sekat agamawi, tidak ada sekat-sekat gedung, tidak ada. Tuhan mau bahwa sekat-sekat itu harus dilampaui. Tuhan mau Bapak Ibu kita mengalami Tuhan di dalam
Tuhan tidak mau bahwa kita terjebak di sini, terjebak di dalam ritual agama, terjebak di dalam agama. Bapak Ibu, Tuhan begitu ya. Tuhan itu tidak dibatasi oleh agama. Orang bisa menjadi Kristen tanpa punya Tuhan Yesus di dalamnya. Orang bisa menjadi Kristen tanpa Tuhan Yesus di dalamnya. Tetapi mungkin di luar sana ada orang yang tidak berani mengaku dirinya Kristen. Orang yang tidak menunjukkan bahwa aku seorang Kristen yang beribadah di gereja hidup seperti ini. Tapi mereka percaya kepada Yesus Kristus dengan luar biasa. Artinya apa? Artinya gedung ibadah kita tidak menjamin kita kenal Tuhan Yesus. Bisa jadi kita terjebak dengan ritual-ritual yang seperti ini. Tetapi Tuhan mau, tiba saatnya akan datang. Tuhan berkata bahwa kita tidak menyembah Tuhan di dalam ritual-ritual, tapi tiba saatnya kita ini menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu sendiri. Ini hal yang menolong kita. Ketika kita beribadah di dalam Kristus, itu artinya apa sih? Gitu ya. Artinya bahwa tidak ada sekat lagi antara Allah, begitu ya, antara Allah kemudian diri kita dengan Allah itu tidak ada sekat lagi. Bapak Ibu sekarang boleh datang kepada Allah secara langsung. Bapak Ibu tidak perlu, begitu ya, tidak perlu para imam seperti zaman dulu. Bapak Ibu sekarang punya keberanian untuk datang kepada Allah sendiri. Saudara, di zaman dulu jangan berharap, gitu ya, orang itu sampai beribadah di sini nonton Yahudi perempuan, semuanya butuh imam. Untuk apa? Untuk datang kepada Allah yang hidup. Tetapi sekarang di dalam Yesus kita bisa datang kepada Allah yang sejati. Kita bisa datang kepada Allah Bapa. Kita bisa datang kepada Dia. Saudara, coba kita lihat di dalam Yohanes kembali, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ketika kita beribadah di dalam Kristus yang adalah bait Allah sendiri. Artinya apa? Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Kristus. Kita sekarang tidak ada sekat lagi. Saudara boleh minta kepada Bapa. Saudara boleh menghadap Bapa secara langsung. Saudara bisa berdoa kepada Allah Bapa, berdoa kepada Tuhan secara langsung. Saudara, kita bisa berdoa kepada Bapa. Dan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13, Tuhan Yesus di sana mengajari kita berdoa. Jikalau kita berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Artinya apa? Kita bisa berdoa pada Bapa dengan keintiman, dengan kesungguhan di dalam Yesus Kristus. Saudara boleh datang kepada Bapa. Saudara boleh mengungkapkan segala pergumulan itu dengan Bapa. Karena saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara ada di dalam Kristus. Saudara beribadah di dalam Yesus Kristus yang adalah bait Allah itu sendiri. Maka sekarang kita bisa datang kepada Bapa secara langsung, kepada Allah secara langsung di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Bapa. Kita mau minta pertolongan kepada Bapa. Kita mau, begitu ya. Kita mau kenal siapa Bapa. Karena Allah adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Dan Allah adalah Allah yang mau dikenal oleh setiap kita. Saudara, Tuhan mau semua hal yang kita alami, gitu ya, semua hal yang agamawi itu kemudian membawa kita kepada Kristus. Tuhan mau Bapak Ibu yang datang di tempat ini mengalami Kristus, berjumpa dengan Kristus Allah yang hidup. Bahkan saya yang berkhotbah, pemain musik, singer, songwriter, Tuhan mau kita mengalami Kristus saat ini. Tuhan tidak mau kita menikmati ritual-ritual agamawi dan begitu saja lewat.
Karena di dalam kita berada di dalam bait suci itu sendiri, dan kita bisa berjumpa dengan Allah secara langsung. Kenapa begitu? Kenapa seringkali kita begitu suka untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita begitu suka seringkali hal-hal yang ritual inilah yang menjadi alasan kita datang beribadah. Bahkan ketika kita mengikuti perjamuan kudus, wah Gemini, apa arti perjamuan kudus itu bagimu? Kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya beribadah kepada Tuhan, apa arti ibadahku di hadapan Tuhan? Kalau aku hidup di dalam Kristus yang adalah bait Allah, apa artinya bagiku? Saudara, apa artinya kalau Yesus itu bait Allah bagi kita? Apa artinya kalau sudah tidak ada sekat lagi antara kita dengan Allah? Apa artinya? Apakah itu membuat kita dekat dengan Tuhan? Membuat kita ingin cari Tuhan? Atau kita terjebak dengan hal-hal yang agamawi? Kita terjebak dengan ritual-ritual agama. Kalau kita sudah pelayanan itu sudah baik. Kalau kita pelayanan itu sudah rohani. Belum Bapak Ibu, belum sama sekali. Belum sama sekali. Sekalipun Bapak Ibu datang ke gereja setiap hari, nonton YouTube-nya gereja begitu ya, setiap hari kan ada begitu, belum bisa dikatakan itu rohani. Karena kita harus melampaui sekat ini. Dari yang di luar itu kemudian masuk yang lebih dalam. Kita mengalami siapa Tuhan itu. Apa artinya kalau tidak ada sekat lagi bagi kita? Apa artinya kalau kita ini bisa berjumpa dengan Allah secara langsung? Apa artinya kalau kita ini bisa beribadah, bisa berdoa kepada Allah secara langsung bagi kita? Bapak Ibu, apakah kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan seperti ini, secara langsung seperti ini, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Atau semuanya sama saja? Atau semuanya berjalan begitu saja? Mari Bapak Ibu, tentu ini menjadi tidak mudah bagi kita. Tuhan mau kita yang berada di dalam Yesus, kita yang diselamatkan oleh Yesus, kita yang diselamatkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan mau supaya kita mengalami keselamatan itu, mengalami Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan yang melampaui, Tuhan yang melampaui ritual agama. Saudara, menjadi Kristen itu tidak cukup. Sekali lagi orang bisa menjadi Kristen tanpa Tuhan, itu sangat-sangat mungkin sekali. Tetapi orang bisa menjadi pengikut Yesus yang setia, tapi karena keadaannya, dia tidak bisa berani untuk menyatakan siapa agamanya atau seperti apa. Tetapi apa untungnya sekarang bagi kita? Pertanyaan besar bagi kita. Kalau kita bisa menghadap Tuhan, saudara mau apa sekarang? Kita mau apa sama Tuhan? Karena ini keuntungan saudara-saudara yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saudara sekarang berada dalam Yesus Kristus, dan sekarang saudara boleh datang kepada Bapa. Mari kita datang kepada Dia. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Bapak Ibu, di tengah situasi yang seperti ini, di mana bukan hanya perekonomian gitu ya, tetapi juga security, rasa aman kita digoyahkan. Tidak ada sekarang yang bisa menjamin kehidupan kita. Sebelum corona orang begitu bisa memegah-megahkan dirinya, tetapi sekarang siapa yang berani? Saudara, begitu rapuhnya kita, begitu lemahnya kita ini di hadapan Tuhan. Corona itu menelanjangi kita Bapak Ibu. Corona itu menelanjangi kita habis-habisan. Siapa kita? Betapa rapuhnya kita, betapa takutnya kita dengan kehidupan ini sebenarnya. Betapa kita tidak berdaya mengalami kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Sekarang dinyatakan dengan lebih sungguh, inilah. Saya tidak mengatakan corona ini prajuritnya Tuhan begitu ya. Tidak berani. Tetapi seperti saya katakan adalah bahwa melalui momen corona ini iman kita mulai dinyatakan, mulai diperlihatkan seperti apa iman kita yang sejati. Ini loh iman yang begitu rapuh, iman yang penuh dengan ketakutan. Beribadah di dalam rumah pun belum tentu menolong
ibadah di rumah begitu ya. Karena tidak semua ibadah juga saya ikutin, saya datang begitu. Kemudian saya juga pakai streaming. Karena kalau saya ibadah streaming pun lebih enak itu pakai celana pendek, santai begitu kan. Santai. Bila perlu sambil bikin kopi begitu kan, sambil ibadah begitu. Sangat-sangat mungkin sambil masak begitu kan, sambil bikin kue, sambil dengerin khotbah. Dan ibadah juga begitu kan. Jadi inilah yang terjadi sekarang ini. Kesungguhan kita di hadapan Tuhan sedang diuji. Apakah kekristenan kita adalah kekristenan yang tampak di luar saja, atau kekristenan yang benar-benar aku cinta Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya, aku mau cinta Yesus, mau sakit, mau sedih, mau tidak punya duit, mau punya duit. Saudara, ya kalau ngomong enak Bapak Ibu ya, kalau nggak punya duit beneran rasanya setengah mati khawatirnya begitu kan. Besok nggak tahu mau dimakan apa, bulan depan nggak tahu kerjaan kita seperti apa. Saudara, di tengah kelemahan-kelemahan kita ini, bagaimana? Apa yang menjadi keuntungan bahwa kita bisa kenal dengan Tuhan, bahwa kita punya akses kepada Allah secara langsung? Dari orang yang non-Yahudi begitu ya, sekarang disatukan dengan Allah, tidak harus kemudian melewati pembatas itu sekarang dihilangkan dan saudara bisa datang langsung kepada Tuhan. Apa untungnya bagi kita di tengah corona ini? Apa untungnya di tengah kesulitan kita ini? Apa untungnya Tuhan yang bisa kita jumpai dengan keluarga kita? Apa hubungannya? Apa hubungannya Tuhan dengan kesusahan kita? Apa hubungannya Tuhan dengan keluarga kita? Apa hubungannya Tuhan dengan pandemi? Apakah semuanya juga tidak ada? Apa yang Tuhan harapkan? Tuhan harapkan kita menjadi seorang Kristen yang melampaui ritual-ritual agama. Saudara, saya itu suka kepo gitu ya, tapi ini keponya kepo yang positif, bukan kepo yang jelek. Kepo positif itu, saya itu penasaran gitu, suka penasaran kepada figur-figur otoritas, artis-artis gitulah ya. Misalnya kalau saya ikutin apa namanya itu Instagramnya Lambe Turah, Lambe Turah gitu. Kadang-kadang menggelitik juga soalnya gitu. Kemudian, oh ini pindah agama nih, begitu. Oh ini pindah, ini jadi Kristen, ini jadi nggak Kristen, nah, begitu. Kemudian ada beberapa yang kemudian dari Kristen menjadi tidak Kristen, begitu. Biasanya kan ada wawancara-wawancaranya, begitu ya. Kemudian saya dengerin wawancaranya itu. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang Kristen kemudian itu berpindah? Saya ini pengen tahu, kepo, begitu. Kayak Lambe Turah itu kepoin gitu kan, tak kepoin gitu. Kemudian ketika saya kepo Bapak Ibu, saya coba cari kenapa sih orang ini kok kemudian berpindah. Setelah saya mulai mendengarkan begitu, alasannya Bapak Ibu, alasannya kebanyakan itu adalah memang kekristenannya adalah kekristenan yang seperti ini. Kekristenan tanpa Kristus, kekristenan yang tidak pernah mengalami Kristus. Jadi kenapa ya hampa? Tidak ada, ini kering Bapak Ibu. Kalau saya berkhotbah dan saya juga tidak mencari siapa Kristus dalam khotbah saya juga kekeringan. Kalau kita jadi WL Center, menyanyi, hadir ibadah, semua pelayanan kita tanpa Kristus, kita akan kekeringan. Dan ketika saya kepoin para artis itu, mereka ada di sana. Mereka menjadi orang Kristen tanpa Kristus, orang Kristen yang ikuti ritual agamawi. Ketika melihat orang, kok itu ibadahnya kok ini ya, coba tak melok lah begitu, tak ikut begitu, tak melok ini bahasa Jerman begitu ya, tak ikut begitu. Kemudian di sini menarik ya, banyak temennya begitu, banyak temennya di sini lebih welcome orangnya begitu. Ini kekristenan yang didasari, sekalipun itu penting, tapi ini kekristenan didasari oleh ritual-ritual agamawi Kristen yang tidak mengalami Kristus. Bapak Ibu, Tuhan itu kemudian memporak-porandakan kali ya, penukar uang itu kemudian dihamburkan uangnya, ambilan dewe begitu ya, kambing-kambing dua dilepasin, suruh nangkepin sendiri-sendiri. Supaya mereka, Tuhan mengusir mereka, supaya mereka tidak berjualan, supaya tempat ibadah adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan mau orang itu berjumpa dengan Tuhan.
bait Allah sendiri. Tuhan mau supaya kita tidak terjebak dengan ritual-ritual agamawi. Ritual agamawi itu ya ibadah, berdoa, bernyanyi, itu perjamuan kudus, main musik, itu ritual-ritual agamawi. Tuhan mau Kristen bukan tanpa gitu ya, with and without gitu. Jadi Kristen dengan Kristus gitu, bukan Kristen tanpa Kristus, tapi Kristen yang mengalami Kristus. Itulah arti bahwa Yesus adalah bait Allah. Saudara mengalami Tuhan sendiri, saudara punya Tuhan sekarang. Saudara bisa langsung datang sama Tuhan. Saudara bisa mengungkapkan pergumulan dengan Tuhan. Saudara tidak perlu membakar mempersembahkan kambing domba, kemudian dibakar dulu, baru saudara bisa beribadah sama Tuhan. Tidak perlu. Saudara bisa datang langsung kepada Tuhan. Saudara bisa ungkapkan pergumulan. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku susah. Tuhan, aku tidak punya duit. Saudara bisa ungkapkan sama Tuhan secara langsung. Saudara tidak perlu ikuti ritual-ritual itu, begitu. Itu ritual agama. Saudara bisa datang, bahkan saudara di rumah, begitu ya, dengan duduk diam. Saya bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sukar sekali hidupku ini. Aku tidak tahu bagaimana harus menjalaninya. Saya bisa berdoa kepada Tuhan secara langsung. Saudara mengungkapkan pergumulan yang berat itu kepada Tuhan. Pada Tuhan, adalah Tuhan yang mendengar. Maka Bapak Ibu, arti kita meneruskan sedikit lagi. Inilah artinya. Jadi di dalam kelemahan kita itu, di dalam kelemahan, kerapuhan, kekhawatiran, ketakutan, kesulitan kita, mari kita bawa kepada Kristus. Kita bawa kepada Allah. Melalui Kristus kita bawa kepada Allah. Kita bawa, Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku kesulitan. Tuhan, berat sekali hidupku. Tuhan, rasa amanku sekarang tergoyahkan. Bukan hanya tergoyahkan, aku hancur rasa amanku. Takutku tidak kira-kira, Tuhan. Takut mati, begitu kan? Ya semua orang juga takut begitu. Tapi kalau takutnya itu sampai benar-benar membuat kita menjadi ragu dengan Tuhan, menjadi kita membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, membuat iman kita itu down begitu. Ketakutan kita membuat kita ragu dengan Tuhan. Jadi pertanyaan, saudara, lemah itu adalah hal yang wajar. Bahkan setiap kita punya kelemahan dan kita perlu merangkul kelemahan itu. Kerapuhan, kelemahan hal yang wajar, kekhawatiran juga hal yang wajar. Tidak wajar kalau itu kemudian menghancurkan iman kita terus-menerus. Ketakutan juga adalah hal wajar, kesulitan adalah hal yang wajar. Tetapi apakah itu menghancurkan kepercayaan kita pada Kristus? Dan apakah semua hal yang kita alami tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu? Kelemahan, kerapuhan, kekhawatiran, ketakutan, kesulitan, security, rasa aman dalam kehidupan kita. Kalau rasa aman kita di dalam materi yang kita punya, rasa aman kita terletak di mana, maka rasa aman itu sekarang digoyahkan. Kemudian mau lari kemana kita? Mau lari kemana sekarang kita? Kalau satu lagu itu tak dapat, aku hanya dapat lari kepada Yesus. Saudara, dengan Yesus yang adalah bait Allah, saudara datang langsung. Larilah kepada Kristus, larilah kepada Allah. Kalau bahasa yang sering kami gunakan di kampus itu, delosoro karo Gusti, Bapak Ibu. Delosor itu, saudara, delosor itu bukan sujud begitu ya, delosor pokoknya adalah serahlah sama Tuhan semuanya. Datanglah sama Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang peduli kehidupan kita. Dan di balik semua hal itu, ada Kristus di dalam kehidupan kita yang siap menolong kita. Ada Tuhan yang selalu siap kita temui. Ada Allah yang selalu sedia mendengar 24 jam doa Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah bilang, nah kalau berdoa hari Minggu aja ya. Tidak pernah berkata begitu. Tuhan tidak pernah, kalau berdoa harus kalau saudara kita itu ada 5 waktu gitu ya. Jamnya ini. Enggak, Bapak Ibu. Saudara bisa datang 1 kali 24 jam dalam seminggu. Saudara bisa datang kepada Yesus Kristus. Saudara bisa datang kepada Tuhan. Ungkapkan pergumulan dengan Tuhan. Dalam di kamar, saudara mau di mana, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau. Tuhan dikenal Bapak Ibu. Karena Dia adalah baik Allah sendiri. Saudara
bisa langsung datang kepada Allah. Tidak ada sekat-sekat lagi. Dan sekarang kita yang menghadapi persoalan ini, saudara diundang datang kepada Dia. Mengalami masalah-masalah kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita melewatinya bersama Dia. Amin. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian dulu, Bapak Ibu ya. Lagu favorit saya dari dulu sampai sekarang, lagu favorit Engkau ada bersamaku Bapak.
sebagai juru selamat kami pribadi. Kami tidak mau melewatkan ibadah-ibadah kami begitu saja. Kami mau menjadi orang Kristen dengan Kristus, bukan tanpa Kristus. Kami menjadi orang Kristen yang melangkah di atas kerikil-kerikil kehidupan kami dengan bergandeng tangan kepada Engkau, dengan memegang tangan-Mu. Karena kami tahu kami akan merasa aman di sana. Seperti seorang anak kecil yang sedang tertidur, seorang anak kecil yang terdiam di dekat seorang ibu, yang di dalam keadaan sulit apapun, di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetap percaya kepada orang tuanya. Begitulah kami, Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat Engkau secara langsung, kami tidak melihat Engkau muka dengan muka, tapi kami melihat kehadiran-Mu, kami melihat penyertaan-Mu di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah corona virus yang menakutkan bagi kami, di tengah masalah ekonomi yang harus kami lalui, di tengah rasa aman yang dihancurkan sedemikian rupa. Kami mau berjalan bersama dengan Kau, Tuhan. Kami berjalan bersama dengan berkati jemaat-Mu, Tuhan. Kami semua, kami yang ada di tempat ini, teman kami yang ada di rumah, kami butuh sentuhan tangan-Mu, kami butuh belas kasih. Kami percaya, Tuhan, Engkau selalu hadir bagi kami, menolong kami, menjadi tempat untuk kami berteduh, tempat kami menangis, karena Engkaulah bait Allah itu sendiri. Di dalam Engkaulah kami menumpahkan segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami, dan kami berjalan bersama Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, kita berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tulis. Kemudian Bapak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, Saudara Petrus Purnomo kiranya dimudahkan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, jika saatnya kita memasuki perjamuan suci pada kesempatan pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu dalam tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengukur Tuhan pada dalam hukuman atas dirinya, sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat pujian bersama-sama, salibnya, salibnya, salibnya selamanya. Salibnya
Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah bagi kami semua. Jika kami boleh melewati hari-hari kami tahu Tuhan itu bukan kekuatan dan kemampuan kami, semata-mata karena kebaikan dan anugerah dan kemurahan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau mati di kayu salib, dan hari yang ketiga Engkau bangkit Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu yang ditentukan menjadi pilihan-Mu Tuhan. Dan biar oleh kasih karunia-Mu Tuhan Engkau melengkapi kami untuk melewati hari-hari kami Tuhan ke depan. Karena kami tahu Tuhan untuk mengisi keselamatan yang sudah Kau berikan dengan kegiatan-kegiatan, perbuatan-perbuatan, perlakuan-perlakuan yang sungguh boleh menyenangkan Engkau, itu pun Tuhan kami belajar untuk berserah kepada anugerah-Mu. Karena dengan Engkau sendiri Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh menjalankan semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini kami boleh memperingati hari kematian-Mu Tuhan, dan juga keselamatan yang Kau berikan sebagai anugerah-Mu yang besar bagi kami lewat perjamuan kudus di depan kami. Kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sudah memberikan tubuh-Nya untuk kami penebusan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih Tuhan tidak lengkap dan tidak pernah sempurna untuk menyenangkan hati-Mu. Bahkan kami selalu berbuat dosa kembali, dosa dan dosa. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami Kau kuduskan dan sucikan, supaya di dalam keadaan saat seperti ini yang sulit ini, pandemi ini, kami boleh dibentuk sesuai dengan keinginan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan seluruh ibadah perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan sucikan kami dan hamba-Mu semua yang boleh melayani Engkau dalam perjamuan kudus ini, supaya kami layak untuk menerima perjamuan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Semoga dengan anggur dibagikan kepada kita semua dalam menyanyikan pujian salib yang salib.
Ibu sekalian, mari kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama memegang sepotong roti di tangan kanan kita. Yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecah bagi kita sekalian orang-orang berdosa. Sementara kebenaran firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan setelah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan bersama-sama dengan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dagang cawan berisi air anggur, pengantaran kita yang merupakan lambang daripada darah Tuhan yang tercurah kita sekalian orang-orang berdosa. Mari kita mengingat perkataan firman Allah yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu menghitungnya dari peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur doa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama ikut ambil bagian di dalam persekutuan secara pribadi dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami ingatkan kembali akan peristiwa penderitaan Tuhan di atas kayu salib, sekaligus Tuhan yang mau menderita untuk kami orang berdosa, berikan penebusan yang begitu mulia untuk kami orang tidak berlayak di hadapan Tuhan. Dalam pagi ini Tuhan yang melayakan kami dengan anugerah-Mu, hidup kami semakin hari ini semakin memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati untuk saudara kami yang beribadah di tempat ini secara langsung maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan juga meneguhkan pagi hari ini, menguatkan hati mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan dan mendoakan seluruh rangkaian doa kami, permohonan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pada kita pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengumumkan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada jemaat di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita minggu depan di tempat ini mengambil tema yaitu dibaptis di dalam Kristus, dengan mengambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 18 sampai 29. Kemudian pada hari Selasa dalam Alkitab kita di Dharma Harapan kali ini teruskan dalam kitab Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 pada pukul 6:30 malam. Untuk ibadah kaum wanita khususnya di Raya Arjuna Brahma akan diadakan di Pendeta Walubu, dan malam hari akan dilanjutkan dengan buka malam secara Kristoloyo pada pukul 7 malam. Kemudian ibadah hari Kamis merupakan ibadah mengambil kita dengan Kohen Persik. Kali ini akan dilayani oleh Bapak Penginjil Sigit Bandoro. Saudara juga bisa mengikuti secara langsung dari Dharma Harapan. Saudara, yang perlu saya sampaikan bukan kepada Bapak Ibu sekalian adalah tentang seminar keluarga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pada Kamis 29 Oktober pukul 8 pagi sampai kurang lebih siang hari, gereja kita mengadakan seminar keluarga. Dan kali ini mengambil satu judul yaitu membangun dan memperkuat keluarga di masa pandemi bersama-sama dengan pembicara Ibu Penginjil Ishaksa. Saudara yang mau ikut bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Pendeta Susi Raspati. Supaya nanti kita bisa menghitung jumlah hadiran saudara-saudara, karena sampai saat ini hanya dibatasi 100 orang. Sampai saat ini jumlah yang sudah mendaftar sekitar 70 lebih. Jadi
kurang berapa puluh aja, saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti ibadah di dalam harapan, atau juga mungkin saudara kesulitan ke dalam harapan, saudara bisa beribadah di Bromo karena akan dirilai dari dalam harapan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin kesulitan ke dalam harapan, bisa ke Bromo lebih dekat, kita bisa ikuti siaran secara relay saat kita bisa bersama-sama di Bromo. Saudara, yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Saudara petugas bisa mempersiapkan diri memberikan persembahan kita. Kita akan ujian bersama-sama, sungguh ku bangga Bapak. Pujilah nama Tuhan, berkati kami yang hadir pada pagi hari ini, dan juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua, saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang amin.